Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sadila dengan NPM 2259201099 dari kelas 5C dengan mata kuliah Mesin Learning, dosen pengampu Pak Hartono. Di sini saya sudah menyiapkan dataset di Tegel, yaitu kesejahteraan pekerjaan atau peluang kerja. Dataset di atas ini menunjukkan presentasi kesejahteraan pekerjaan atau peluang kerja. Di sini kode komentar awal. Di sini terdapat import pustaka, yaitu import NumPy-as alias NPM, yaitu mengimport pustaka NumPy yang digunakan untuk mengoperasi aljabar linear dan manipulasi array. Lalu ada import pandas alias PD, mengimport pustaka pandas yang digunakan untuk pemrosesan data dan manajemen file CSV. Import matplotlib alias PLT, mengimport matplotlib pustaka untuk membuat visualisasi data. Lalu ada import Seabron alias SNS, mengimport Seabron pustaka yang dibangun di atas matplotlib untuk visualisasi yang lebih menarik. Lalu di sini ada Prompt.ly Gravy Objects alias GO, mengimport Plotly pustaka untuk visualisasi interaktif. Lalu ada import Plotly Offline alias VY, mengimport modul untuk membuat visualisasi offline dengan Plotly. Lalu ada import Plotly Express alias VX, mengimport Plotly Express versi yang lebih sederhana dari Plotly untuk visualisasi cepat. Lalu di sini ada mengabaikan peringatan, yaitu mengimport modul warnings dan menggunakan warnings filter warnings ingrer untuk mengabaikan peringatan yang mungkin muncul selama eksekusi kode. Lalu di sini ada menampilkan file input, menggunakan modul OS untuk menjelajahi direktori input di Kaggle dan mencetak semua file yang ada di dalamnya. Ini berguna untuk memeriksa data yang tersedia untuk analisis. Lalu ada menyimpan data, menjelaskan bahwa Anda dapat menulis hingga 20 GB ke direktori saat ini atau di Kaggle yang akan disimpan sebagai output ketika Anda membuat versi dengan opsi save dan running all. Terus di sini menyebutkan bahwa Anda juga dapat menulis file sementara ke Kaggle atau template, tetapi file tersebut tidak akan disimpan setelah sesi selesai. Terus di sini ada dev pd-read CSV, yaitu membaca file CSV. Dev pd-read CSV ini, kode ini menggunakan fungsi read CSV dari pustaka pandas PD untuk membaca file CSV yang terletak di jalur yang ditentukan, Kaggle atau input. Hasil pembacaan ini disimpan dalam variabel dv yang merupakan sebuah data frame. Lalu di sini ada menampilkan data. dvHead ini fungsi ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. dv ini berguna untuk memberikan gambaran awal tentang data yang telah dibaca, termasuk kolom-kolom yang ada di
ada dan beberapa nilai di dalamnya. Lalu di sini ada misi values dv di sini yang artinya memeriksa nilai kosong. Di sini ada codingannya dv isLnus, yaitu fungsi ini digunakan untuk memeriksa nilai-nilai kosong dalam data frame dp. Hasilnya adalah data frame baru dengan nilai boolean true untuk nilai yang kosong dan false untuk nilai yang tidak kosong di setiap set. Lalu di sini ada menghitung jumlah nilai kosong. Sum fungsi ini menghitung jumlah nilai true, yaitu nilai kosong di setiap kolom dari data frame yang dihasilkan oleh dv isNull. Dengan demikian, kode dv isNull sum memberikan informasi tentang jumlah nilai kosong di setiap kolom dalam data frame dv. Ini berguna untuk mengetahui apakah data yang hilang perlu ditangani sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Di sini yaitu ada kode by tahap, yaitu komentar awal. Kode by tahap itu ini adalah komentar yang menyebutkan penulis kode dan menyertakan tautan ke notebook di Kaggle. Lalu ada mengimport pustaka from wordcloud import wordcloud, mengimport kelas wordcloud dari pustaka wordcloud yang digunakan untuk membuat visualisasi kata wordcloud. Di sini ada from wordcloud import stop words, yaitu mengimport set kata-kata umum yang biasanya diabaikan dalam analisis teks seperti dan, atau, dan sebagainya ya. Di sini selanjutnya ada menentukan stop words. Stop words itu mengubah stop word menjadi set sehingga bisa digunakan untuk memfilter kata-kata yang tidak diinginkan saat membuat wordcloud. Lalu di sini juga ada membuat wordcloud, yaitu wordcloud ini yaitu membuat objek wordcloud dengan beberapa parameter. Black color yaitu mengatur warna latar belakang wordcloud menjadi hitam. Color font yaitu menggunakan fungsi untuk mengatur warna teks menjadi putih. Height yaitu mengatur tinggi gambar wordcloud menjadi 2000 pixel. Lalu ada generate yaitu menghasilkan wordcloud berdasarkan kolom dari data frame dv yang diubah menjadi string. Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk membuat dan menampilkan wordcloud berdasarkan data provinsi dan data frame dv yang visualisasi yang menarik menggunakan warna hitam dan putih. Lalu di sini ada count of kategori columns, yaitu komentar awal. Ini adalah yang menyebutkan penulis kode menyertakan tautan di Notepad Kaggle. Menentukan kolom kategorial. Kolom kategorial columns, yaitu kode ini membuat daftar bernama kategorial columns yang berisi nama kolom dalam data frame yang dianggap sebagai kolom kategorial. Data yang dapat dikelompokkan dalam kategorial seperti ini contohnya. Provinsi, jenis, daerah, dan periode. Lalu di sini menghitung nilai unik. From call in kategorial columns ini, loop ini akan mengulangi setiap nama kolom dalam daftar kategorial columns. Lalu ada print value counts.
Untuk setiap kolom, kode ini menghitung mencetak jumlah kemunculan setiap kategori yang ada dalam kolom tersebut. Metode value context menghasilkan jumlah setiap nilai unik dalam kolom. Print mencetak baris kosong untuk memberikan spasi antara hasil dari setiap kolom sehingga output lebih mudah dibaca. Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk menganalisis kolom-kolom kategori dalam data frame dengan mencetak jumlah kemunculan setiap kategori. Ini berguna untuk memahami distribusi data dalam kolom-kolom tersebut. Lalu di sini ada kategorial distributions, yaitu di sini ada loop untuk kolom kategorial. Kategorial kolom for call in kategorial columns itu kode ini melakukan iterasi melalui setiap nama kolom dan daftar kategorial columns. Lalu di sini ada membuat visualisasi. Figure fixed size itu mengatur ukuran gambar yang akan ditampilkan menjadi 4x4 inci untuk setiap plot. Lalu SNS yaitu menggunakan Seaborn untuk membuat plot hitung yang menunjukkan distribusi frekuensi dari kategorial dalam kolom call dari data frame DV. Ini akan menampilkan jumlah setiap kategori sebagai batang dalam grafik. Lalu di sini ada nama kategori panjang atau banyak. Di sini ada VLT title, yaitu menambahkan judul pada plot dengan format distribution of nama kolom yang menjelaskan bahwa grafik menunjukkan distribusi kategori untuk kolom yang sedang dianalisis. Terus di sini ada VLT Now, menampilkan grafik yang telah dibuat di jendela output. Jadi keseluruhan ini kode ini bertujuan untuk menghasilkan dan menampilkan grafik distribusi frekuensi untuk setiap kolom kategorial dalam data frame DV, memberikan visualisasi yang jelas tentang sebaran data dan kategori-kategori tersebut. Lalu di sini ada menggambarkan grafik ConFloat. Yaitu menggunakan SNS. Kode ini menggunakan Seaborn untuk membuat grafik ConFloat. Berikut adalah penjelasan dari parameter yang digunakan. DV menentukan data frame DV sebagai sumber data untuk grafik. Y provinsi menetapkan sumbu Y untuk menampilkan kategori dari kolom provinsi. Hue yaitu tahun, menggunakan parameter hue untuk memecah data berdasarkan kolom, sehingga setiap kategori akan memperlihatkan dengan warna yang berbeda berdasarkan tahun. Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana distribusi provinsi bervariasi dari setiap tahun ke tahun, seperti ini contohnya. Terus di sini ada menambahkan judul, set title. Metode ini digunakan untuk menambahkan judul grafik menjadi Indonesia Provinsi Yearly. Jadi keseluruhan kode ini bertujuan untuk grafik yang menunjukkan jumlah kejadian untuk setiap provinsi di Indonesia dibedakan berdasarkan tahun. Ini memberikan visualisasi yang jelas tentang distribusi provinsi dari waktu ke waktu. Seperti ini contohnya. Seperti grafik ini.
Lalu di sini ada menggambarkan grafik conplot, yaitu SNS conplot. Kode ini menggunakan Cibron untuk membuat grafik conplot. Berikut adalah penjelasan dari parameter yang digunakan. Def menentukan data frame. Div sebagai sumber data untuk grafik. Y, yaitu jenis, menetapkan sumbu Y untuk menampilkan kategori dari kolom jenis. Ini berarti kategori yang ditampilkan di sumbu Y akan berasal dari kolom jenis. Who, yaitu tahun, menggambarkan parameter who untuk memecahkan berdasarkan kolom setiap kategori. Dalam sumbu Y akan ditampilkan dengan warna yang berbeda sesuai dengan tahun yang ada. Ini memungkinkan kita untuk melihat perbandingan kategori jenis berdasarkan tahun. Lalu di sini, secara keseluruhan kode ini bertujuan untuk membuat grafik yang menunjukkan bahwa kejadian untuk setiap kategori jenis, misalnya makanan atau tidak makanan, dibedakan berdasarkan tahun. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana distribusi kategori ini berubah sepanjang waktu juga. Lalu di sini ada menggambarkan grafik conplot. Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk membuat grafik yang menunjukkan jumlah kejadian untuk setiap kategori. Periode ini, misalnya Maret dan September, dibedakan berdasarkan tahun. Lalu di sini ada means food, yaitu di sini menentukan warna, color, menggunakan VLT CM Summer. Kode ini membuat palet warna menggunakan color map summer dari matplotlib. Fungsinya NP list face, yaitu menghasilkan 20 nilai yang merata dari 0 hingga 1 yang digunakan untuk mendapatkan 20 warna yang berbeda dari color map tersebut. Terus di sini ada div, yaitu jenis, value counts, konteks menggunakan jumlah kemunculan setiap kategori dalam kolom, yaitu jenis. Jadi di sini keseluruhan kode ini bertujuan untuk membuat dan menampilkan V-chart yang menunjukkan distribusi kategori jenis makan atau tidak makan berdasarkan 5 kategori teratas dengan visualisasi yang menarik. Ini ada blow all rice are equal. Di sini yaitu di sini secara keseluruhan kode ini bertujuan untuk membuat grafik yang menunjukkan jumlah kejadian untuk setiap kategori daerah dibedakan berdasarkan tahun. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana distribusi data di berbagai daerah berubah seiring waktu. Contohnya seperti ini. Gambar grafik conplot, yaitu menggunakan SNS. Conplot yaitu data sama dengan DV, Y sama dengan daerah, Hue sama dengan tahun. Kode ini menggunakan Cibron untuk membuat grafik. Untuk membuat grafik conplot, berikut adalah penjelasan dari diameter yang digunakan. Di data yaitu DV menentukan data frame DV sebagai sumber data untuk grafik. Y sama dengan daerah menentukan sumbu Y untuk menampilkan kategori dari kolom daerah. Ini berarti kategori yang ditampilkan di sumbu Y akan berasal dari kolom daerah. Lalu di sini ada Who, yaitu tahun, menggunakan parameter Who yang memecah data berdasarkan kolom tahun. Setiap kategori dalam
sumbu yang akan ditampilkan dengan warna yang berbeda sesuai dengan tahun yang ada. Ini memungkinkan kita untuk melihat perbandingan kategori daerah berdasarkan tahun. Lalu di sini akan menambahkan judul menggunakan VLT title. Kode ini menetapkan judul grafik menjadi array yearly yang menjelaskan bahwa grafik ini menunjukkan distribusi data berdasarkan daerah dari tahun ke tahun. Lalu di sini ada membuat diagram lingkar, yaitu V sama dengan Vx, V yaitu DV, value sama dengan tahun, names yaitu sama dengan periode, templates yaitu Cbron. Kode ini menunjukkan float-leaf express untuk membuat diagram lingkaran. Berikut ada penjelasan dari diameter yang digunakan. DV menentukan data frame, DV sebagai sumber data untuk grafik. Values yaitu tahun, menggunakan kolom tahun untuk menentukan nilai yang akan dihitung, jumlah atau frekuensi di setiap bagian diagram. Names yaitu periode, menggunakan kolom periode, misalnya ya, di sini ada Maret atau September untuk memberi nama pada setiap bagian diagram. Lalu templates yaitu Cbron mengatur tema visual dari grafik menjadi tema Cbron yang memberikan tampilan yang lebih estetis. Lalu di sini ada mengupdate tranches elemen grafik. Di sini ada rotate sama dengan 90, full 0,5, text info perfect plus label, title yaitu poverty line on Maret atau September. Kode ini melakukan beberapa pengaturan pada grafik, yaitu rotate sama dengan 90, memutar bagian-bagian fixed chart sebesar 90 derajat jika diperlukan. Full yaitu 0,5, menggeserkan sedikit bagian diagram untuk menonjolkan bagian tertentu berdasarkan efek visualisasi yang menarik. Lalu text info perfecti plus label menampilkan informasi di dalam V-chart berupa presentasi label dari setiap bagian. Terus ada title poverty line of March September menentukan judul grafik menjadi poverty line on March or September. Di sini menampilkan grafik pixel, menampilkan diagram lingkaran yang telah dibuat di jendela output. Berdasarkan seluruh kode ini bertujuan untuk membuat dan menampilkan diagram lingkaran yang menunjukkan garis kemiskinan berdasarkan data untuk periode Maret dan Desember dengan visualisasi yang menarik dan inovatif. Lalu di sini ada menentukan kolom numerik kolom, yaitu ada tahun, GK. Kode ini membuat daftar bernama numerical columns yang berisi nama-nama kolom dalam data frame DV yang dianggap sebagai kolom numerik. Dalam hal ini kolom yang dimaksud adalah tahun dan GK. Yang ini lalu menghitungkan statistik deskriptif, yaitu numerical kolom. Loop ini akan mengulangi setiap nama kolom dalam daftar numerical columns. Print atau describe untuk setiap kolom. Kode ini menghitung dan mencetak statistik deskriptif fungsi Cyber. Memberikan ringkasan statistik termasuk jumlah, count, rata-rata mean, deviasi standar STD, nilai minimum mean, nilai kuartil. Lalu ada print, mencetak baris kosong untuk memberikan spasi antara hasil dari setiap kolom sehingga output
output lebih mudah dibaca. Dari keseluruhan kode ini untuk menganalisis kolom-kolom numerik dalam data frame DV dengan mencetak lingkaran statistik untuk masing-masing kolom yang ini berguna untuk memahami distribusi dan karakteristik data dalam kolom-kolom tersebut. Lalu ada di distribution of numerical columns. Diagramnya yaitu untuk kolom numerik ini menggunakan for call in numeric columns. Kode ini menjelaskan iterasi melalui setiap nama kolom dalam daftar numerical columns yang berisi tahun dan GK. Lalu di sini ada flat figures yaitu size di sini ada 12 dan 6 mengatur ukuran gambar untuk di histogram menjadi 12 kali 6 inci. Terus di sini ada SNS his plot data. Di sini ada data sama dengan dv, x sama dengan cool, kd sama dengan true, bin sama dengan 30. Data sama dengan dv menentukan data frame dv sebagai sumber data untuk histogram. X sama dengan cool menetapkan kolom yang sedang dianalisis sebagai sumbu histogram. KD sama dengan true menambahkan kurva kepadatan kernel, yaitu di atas histogram yang memberikan gambaran lebih halus tentang distribusi data. Lalu di sini ada BIM sama dengan 30, mengatur jumlah BIM dalam hitungan menjadi 30 yang mengaruhi tingkat detail distribusi yang ditampilkan. Terus ada menampilkan histogram, plot snow menampilkan histogram yang telah dibuat di jendela output. Lalu di sini ada secara keseluruhan kode ini bertujuan untuk membuat dan menampilkan histogram untuk setiap kolom numerik dalam data frame DV dengan visualisasi yang mencakup histogram dan kurva kepadatan sehingga memberikan gambaran yang jelas di setiap distribusi data. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.